Shalom jemaat Tuhan, kita kembali dalam program PIK, Pembinaan Iman Kristen ini. Dan topik kita kali ini adalah memahami 666. Kenapa saya memilih topik ini? Karena topik ini masih membingungkan bagi sebagian umat Tuhan di seluruh dunia. Semoga pembahasan kita pada saat ini bisa menjadi berkat, membimbing kita kepada pemahaman yang benar. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menjelaskan firman, Roh hikmat membimbing hamba-Mu dan setiap kami yang menontonnya, supaya kami dibimbing oleh Roh yang sama. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 666. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari lebih dahulu, mari kita baca Wahyu 13 ayat 18 dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Oke, sekalian kita bertanya lebih dahulu, kapankah akhir zaman itu? Sebagian orang beranggapan akhir zaman nanti. Atau ada yang berkata akhir zaman sekarang ini. Kalau kita lihat Alkitab, apakah artinya akhir zaman itu? Kapan? Sekalian, nah Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini 2000 tahun yang lalu ya, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta pada zaman akhir ini. Kapankah dimulai zaman akhir? Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Zaman akhir sudah dimulai sejak inkarnasi Yesus. Dikatakan pada zaman akhir ini Ia telah berbicara. Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi pada waktu Sang Firman menjelma menjadi daging, menjadi manusia, sejak inkarnasi Yesus, disitulah dan itulah mulainya zaman akhir. Bukan nanti, tapi sudah 2000 tahun yang lalu zaman akhir itu dimulai. Ya. Kemudian sekarang kita bertanya lagi, kapankah antikris itu muncul? Orang berkata nanti akan muncul antikris, nanti. Tapi kita lihat Alkitab. Sekalian, nah 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus Kristus telah datang sebagai saks, dalam bahasa aslinya, saks itu daging, berasal dari Allah. Ya, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, jadi roh itu tidak mengakui bahwa Yesus itu manusia, ya, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang Dia telah kamu dengar bahwa Ia akan datang dan sekarang ini kata Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini Ia sudah ada di dalam dunia. Terus sekalian, jadi Rasul Yohanes sedang berhadapan dengan ajaran yang namanya Gnostisisme 2000 tahun yang lalu ya, dari Yunani ya, yang mengakui bahwa Yesus itu Allah, tapi bukan sebagai manusia juga. Jadi Yesus itu Allah tapi bukan sebagai manusia. Ya, itulah Gnostisisme. Sekalian ajaran ini pasti bertentangan dengan, ini merupakan sebaliknya, kontrasnya dari Islam. Ya, yang mengaku Yesus itu manusia, nabi tapi bukan sebagai Allah. Tapi Gnostisisme yang dihadapi oleh Rasul Yohanes waktu 2000 tahun yang lalu tidak mengaku Yesus itu manusia. Dan dikatakan itu adalah roh antikristus. Ya, dikatakan iya itu roh antikristus akan datang, tapi sekarang ini kata Rasul Yohanes sudah ada di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Itulah kita mendapat jawaban dari kapankah antikristus itu muncul. Jadi sejak 2000 tahun yang lalu. Ya, yang berikutnya. Nah, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Yaitu kitab yang menyingkap rahasia masa depan dengan memakai bahasa simbol.
agar orang luar dalam tanda kutip yang bukan umat Tuhan, agar orang luar tidak memahaminya. Karena orang-orang Kristen waktu itu sedang dikejar-kejar, dianiaya, ya. Sehingga antar umat Tuhan mereka memakai bahasa simbol supaya jangan sampai ketahuan rahasia mereka gitu loh. Ya, orang luar tidak memahaminya. Dan itu adalah contoh atau semacam karakteristik daripada kitab Wahyu yang memakai bahasa simbol, yaitu kitab apokaliptik. Ya. Terus kalian, kalau kita mempelajari contohnya saja tentang bahasa simbol itu seperti apa. Nah ini, orang waktu itu memahami iktus itu sama dengan ikan, yaitu dalam bahasa Yunani ya, iktus sama dengan ikan. Ya. Nah kalau kita melihat itu gambarnya, iktus adalah ikan. Tetapi bagi umat Tuhan waktu itu, iktus itu dipakai sebagai bahasa simbol, ya. Iktus itu singkatan, ya. I-nya itu Yesus, CH itu Kristos, Theos, ya, TH, ya, Theos, Allah, ya. Kemudian Huios, anak. Soter, juru selamat, yaitu Yesus Kristus, anak Allah juru selamat. Itulah iktus, singkatan. Ya, jadi kalau ada orang-orang umat Tuhan yang sedang dikejar-kejar, mereka lari mencari tempat perlindungan, dan di dinding depan ada gambar ikan, ada gambar iktus. Mereka tahu yang di dalam ini adalah orang-orang sesama umat Tuhan juga. Mereka masuk ke gua itu, dan mereka mendapatkan sesama umat Tuhan sedang bersembunyi juga di situ. Ya, itu namanya bahasa simbol, dan itu bahasa itu dipakai dalam kitab apokaliptik yang dalam perjanjian baru adalah kitab Wahyu. Dan sekalian, kemudian berikutnya. Nah, dikatakan contoh lain lagi dalam kitab Wahyu itu disebutkan jumlah orang tebusan tuh 144.000. Bayangkan, dari zaman Adam sampai nanti Yesus datang kedua kali, jumlah orang tebusan cuma 144.000. Ya, dalam Wahyu 14 ayat 3. Kira-kira saudara dan saya mendapat bagian enggak dari 144.000 itu? Bayangkan berapa miliar orang yang pernah hidup di dunia ini. Berapa banyak orang Kristen yang pernah hidup di dunia ini. Dan jumlah orang tebusan cuma 144.000. Saya pikir kalau itu tafsirkan secara hurufiah, saya pun juga mungkin enggak dapat bagian dalam bilangan itu. Karena saya penuh dengan kelemahan. Tapi puji Tuhan, bilangan 144.000 ini adalah bilangan simbolis. Si bilangan simbolis. Sekalian karena sekali lagi terdapat dalam kitab Wahyu yang apokaliptis yang banyak simbol. Ya. Sekalian Yesus 144.000 berasal dari 12 kali 12 kali 1.000. Sama dengan 144.000. 12 itu maksudnya apa? 12 adalah 12 suku Israel sebagai representatif dari umat Allah dalam perjanjian lama. 12 kedua adalah 12 rasul sebagai representatif dari umat Allah dalam perjanjian baru. Ya, kali 1.000. 1.000 adalah jumlah yang genap. Ya, berapa miliar kita nggak ngerti, hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah yang tahu. Pokoknya di hadapan Allah sudah genap itu. Ya, lalu Yesus datang kedua kali nanti. Terus sekalian, jadi umat Allah yang berasal dari perjanjian lama, umat Allah yang berasal dalam perjanjian baru, dalam jumlah yang genap, dan hanya Allah yang tahu berapa banyak jumlahnya itu. Nanti Yesus kalau sudah genap jumlahnya yang orang tebusan itu, Yesus akan datang kedua kali. Dan itulah artinya 144.000. Ya, jadi berarti puji Tuhan, saudara dan saya yang percaya Yesus sekarang ini termasuk dalam bilangan itu, bilangan 144.000 itu. Oke, ya. Demikian juga bilangan 666. Ya. Ini bilangan 666 cuma disebut satu kali dalam Alkitab. Satu kali saja. Dan hanya terdapat dalam kitab Wahyu tadi. Wahyu 14 ayat 13 itu. Hanya satu kali saja. Ya. Sekalian, oke. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa dan siapakah 666 itu? Apa dan siapakah? Ya. Oke. Walaupun hanya disebut sekali dalam Alkitab Wahyu 13 ayat 18 itu, tapi bilangan 666 ramai dibicarakan dan ditafsirkan secara beragam karena menjadi lambang antikris. Ya, jadi ramai.
Khususnya kalau dalam kondisi sedang krisis ya. Dalam sejarah dunia, dalam sejarah gereja, kalau gereja sedang mengalami krisis, aniaya, itu berita akhir zaman itu waduh ramai diperdengarkan dan banyak orang senang dengarnya, ya. Demikian juga bilangan ini, ya, Wahyu 13 ayat 18 ini, ya. Oke, saudara sekalian. Nah, ini mengingat masa lalu, ya. Ada seorang bernama Mary Stuart Ralph, ya. Mary Stuart Ralph pernah mengait-ngaitkan bilangan 66 dengan barcodes 666. Jadi waktu itu baru muncul. Kalau kita berbelanja ke supermarket atau ke mana, itu setiap barang tuh ada barcodes ya. Dan Mary Stuart Ralph pernah berkata mengkaitkan barcode tuh dengan 666. Ya, sudah lihat itu gambarnya. Ya. Yang terdapat dalam produk-produk barang. Sehingga dia berkata, orang Kristen hati-hati, jangan pakai barang yang ada barcode-nya ini. Nah, ternyata tafsiran dia keliru ya. Sekarang kita pergi kemana-mana, ya ke supermarket yang mini saja, kita mau bayar harus ada barcode-nya setiap barang itu, ya. Dan itu bukan simbol daripada barcode itu bukan simbol daripada 666. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Oke, sekalian, kemudian berikutnya. Nah, Mary tadi juga menafsirkan bahwa Mr. 666 akan muncul dari masyarakat ekonomi Eropa. Ini zaman dulu, mungkin zaman sekarang kita sebagian anak muda nggak ngerti sih apa ini masyarakat ekonomi Eropa atau MEE ya. Terus sekalian, nah pada waktu Mary menulis bukunya di tahun 1982, MEE masih beranggotakan 10 negara. Nah ini bandingkan 10 tanduk, dia mengkaitkan dengan 10 tanduk di Daniel 7 ayat 20 dan Wahyu 13 ayat 1 ya. Saya lebih kutip ayatnya tuh ya. Daniel Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepala tertulis nama-nama hujat. Nah ini 10 tanduk kata Mary itu adalah anggota-anggota MEE itu ya. Itu kata Mary. Oke, Mary berkata Brussels di Belgia sebagai ibu kota MEE didirikan dalam bentuk salib. Itu kata Mary yang mana? Itu sudah lihat gambar itu. Brussels tuh yang saya kasih tanda panah merah itu Brussels. Kata Mary sebagai ibu kota MEE Brussels waktu itu didirikan dalam bentuk salib. Ya, lalu kemudian menurutnya dari situlah seorang kaisar dari kerajaan Roma akan bangkit lagi, pemimpin ekonomi yang tidak bisa dibantah lagi. Itu kata Mary. Ya, sekalian tafsiran dia. Oke. Nah, namun tafsirannya gugur dengan sendirinya setelah anggota MEE bertambah jumlahnya bukan lagi 10. Ya. Sekarang MEE sudah nggak ada lagi, yang ada adalah EU yaitu Economic Union yang beranggotakan lebih dari 10 negara. Ya. Ini adalah benderanya ya. Benderanya. Jadi sekali lagi tafsiran Mary gugur, keliru dia. Ya. Oke. Nah, jika bilangan 666 ini ditafsirkan secara hurufiah, maka kekristenan akan menjadi agama tahyul. Akan jadi agama tahyul. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Nah, kalau saudara pergi ke sebagian hotel bintang 5, sudah masuk ke liftnya, di situ ada nomor-nomor yang kita mau pencet untuk bisa sampai ke lantai yang kita tuju. Di situ kita lihat ya, -1, 1, 2, 3, 4 nggak ada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 nggak ada. 15 dan 16 seterusnya. Lalu kita bertanya, 4 nggak ada, kemana ya? Yaitu karena bagi sebagian orang Tionghoa nggak suka angka 4. Karena dekat dengan kata mati gitu ya. Lalu kenapa 13 nggak ada? Karena orang barat nggak suka angka 13 sebagai angka sial. Padahal kalau kita mempelajari Alkitab, Yohanes 13, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dia mengajar kerendahan hati, saling melayani. 1 Korintus 13 tentang kasih agape. 2 Korintus 13 ayat 13 tentang berkat rasuli. Jadi bagi di hadapan Tuhan angka 13 bagus. Kita gak usah khawatir.
Angka 14 kok nggak ada juga? Ya mungkin ada kata 4 di situ sehingga sebagian orang tidak suka dengan 4 di situ ya. Terus kalian, jadi kalau orang Kristen menafsirkan 666 dengan huruf ya, ini akan menjadi seperti agama tahyul, seperti kepercayaan tadi itu barusan yang saya sebutkan. Ya. Sebagian orang kalau dapat nomor mobil yang 898, waduh ini nomornya mahal nih. Kan dalam bagi orang Tionghoa 8 tuh mirip dengan kata rezeki. Ya, 9 tuh lama gitu ya. Terus ditutup lagi dengan 8, rezeki lagi. Rezeki lama, rezeki lagi. Oh ini mahal sekali. Ya itu adalah pemahaman sebagian orang yang ya kepercayaan agama tahyul. Kita tidak bisa begitu, kita tidak boleh begitu. Kita percaya semua angka tuh baik di hadapan Tuhan. Ya, bukan ada angka sial atau angka bagaimana ya. Semua angka tuh baik di hadapan Tuhan. Ya, oke. Jadi kita lanjutkan lagi. Oke. Sebagian orang Kristen pernah mengaitkan bilangan 666 ini dengan logo merek dagang tertentu. Hati-hati. Bisnis memakai topeng agama. Ya. Ya ini sudah terjadi waktu lalu ya. Procter and Gamble. Ya, kemudian dikait-kaitkan gitu ya. Ya, kemudian ini ditarik garisnya ada 666. Ini terjadi sungguhan, bukan saya buat-buat, tapi pernah terjadi waktu lalu. Ya. Nah, sekalian, lalu kemudian orang mau tahu ini produknya apa aja. Ini sudah berapa tahun yang lalu, saya pikir pasti tambah nih jumlah produknya. Bayangkan, coba lihat. Produknya ada sabun, ada minyak, ada berbagai macam. Coba bayangkan berapa banyak umat Tuhan yang kerja di tempat-tempat seperti itu dengan produk-produk bisnis seperti itu. Berapa banyak umat Tuhan yang kerja di situ? Yang uang kolektornya, uang persepuluhan juga diberikan ke gereja. Ya, sekalian dan dikatakan demikian ya. Ya, sebagian orang menyebarkan isu tersebut, ya kenapa? Karena katanya pernah dengar orang pemilik P&G ini memberikan persepuluhannya ke gereja setan katanya gitu ya. Sehingga diimbau umat Tuhan jangan membeli produk-produk dari situ ya. Dikatakan jika setelah menerima surat edaran ini ya tentang berita tadi ya, Anda tidak memperbanyak 20 kali dan mengirimkannya kepada teman-teman, maka akan terjadi musibah dalam kehidupan Anda. Waduh, waktu itu belum ada WA, yang ada cuma di fotokopi itu. Ya. Bayangkan saudara sekalian, bisnis memakai topeng agama ya. Kita perlu berhati-hati agar isu agama tidak diperalat untuk menjatuhkan bisnis orang lain, sehingga berdampak luas bagi kelangsungan hidup banyak orang yang menjadi karyawannya, termasuk banyak umat Tuhan yang bekerja di dalamnya. Oh, kita bicara soal pekerjaan kan bukan hanya umat Tuhan saja kan, semua manusia ya, sesama kita manusia kan, kita juga kasihi mereka juga butuh kerja dan mereka bekerja di produk-produk seperti itu untuk keluarga mereka ya. Tapi sebagian orang berusaha menghancurkan bisnis yang diproduksi oleh kelompok itu ya demi bisnis mereka sendiri, tapi dengan topeng agama gitu. Hati-hati ya, kita perlu hati-hati dan perlu bijaksana. Oke. Selanjutnya, pada waktu lalu ketika komputer baru mulai dipakai oleh sebagian orang ya, baru ngetren gitu ya. Kalau sekarang sudah terlalu banyak orangnya. Terus sekalian, ada sebagian penafsir Kristen berkata itu kata komputer tuh ya C itu 18, O itu 90, M itu 78, P itu 96, U itu 126, T itu 120, E itu 30, R itu 108. Maka jumlahnya 666. Jadi jangan pakai komputer, karena itu sama dengan antikris. Itu kok sebagian orang sampai begitunya ya menafsirkan ya. Mereka nggak setuju komputer. Padahal kalau sudah bisa nonton YouTube sekarang ini, yang sudah lihat sekarang ini kan karena juga produksi
saya mempersiapkan dengan pakai komputer. Ya. Sekarang dengan adanya pandemi, orang pakai komputer, pakai gadget ya untuk bisa terus tetap belajar ya. Jadi segala tafsiran mereka tuh keliru banget ya. Keliru banget, hati-hati. Oke. Nah, pada tahun 1990, Maurice Cerullo, seorang yang pernah luar biasa diagung-agungkan ya, menafsirkan bilangan 666 sebagai sistem ekonomi global yang akan terlaksana pada tahun 1999 melalui pemasangan microchip dalam tubuh manusia maupun binatang. Wah, dia berkata, microchip hati-hati itu akan dimasukkan dalam tubuh manusia atau binatang. Nah, ini seperti gini. Ya, seperti gini. Terus kalian kalau kita sekarang punya gadget, punya handphone, punya smartphone, jangan lupa kita misalnya menggunakan Google Map, kita menggunakan Waze ya. Kita mau cari tempat itu ya. Yang pertama yang kita lihat apa? Yang kalau kita buka Waze atau Google Map ya, yang dia mau tahu apa? Di mana kita berada? Di mana kita berada? Baru kemudian kita mau kemana gitu. Bagaimana dia tahu di mana kita berada? Ya karena di dalam handphone, di smartphone itu ada chipnya. Di HP kita ada chipnya. Sehingga diketahui oleh satelit di mana kita berada. Dan kita dituntun ke tempat di mana kita mau pergi. Jadi sekali lagi tafsiran Maurice Cerullo ini tidak benar, kacau ya. Kita harus hati-hati dan bijaksana. Dan minta hikmat dari Tuhan, jangan kita salah tafsirkan. Oke ya. Nah, yang berikutnya. Oke, untuk memahami makna bilangan 666, kita perlu tahu latar belakangnya dulu ya. Pada zaman Rasul Yohanes hidup, bahasa Yunani dan Ibrani belum mengenal angka-angka. Nah ini, belum pada waktu itu mereka 2000 tahun yang lalu belum mengenal angka-angka. Mereka gunakan huruf sebagai angka, itu namanya gematria. Huruf dipakai sebagai angka. Ya. Kita ambil contoh sampai sekarang masih ada peninggalan gedung-gedung yang lama kan. M sama dengan berapa? L sama dengan berapa? C sama dengan berapa? Itu kan kita masih lihat peninggalan gedung-gedung yang lama. Ya. Itu merupakan gematria, huruf sebagai angka. Ya. Oke. Nah, ini dia punya susunannya. Alfa itu 1, beta itu 2, gamma, delta semua ada ya. Ada nilai-nilainya. Dalam Hebrew alef itu ya alef sama dengan 1, bet itu 2, selanjutnya. Ini ada susunannya. Ya, nilai-nilainya. Huruf berapa nilainya? Berapa angkanya gitu ya. Oke, sekali itu namanya gematria. Oke. Nah, di dalam hal nama, orang Yunani menghitung berapa nilai setiap huruf dari nama orang tersebut sebagai bilangan. Lalu mereka menjumlah semua bilangan itu dan berkata, itulah bilangan nama orang tersebut. Pada waktu itu ya. Belum ada angka. Jadi misalnya Robi, R berapa, O berapa, B berapa, Y berapa. Setelah dijumlah, maka disebut itulah bilangan nama orang tersebut. Kalau saya hidup 2000 tahun yang lalu, pada waktu gematria. Ya. Oke. Nah, Wahyu 13 ayat 18 dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Gematria. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Gematria. Ya, 666. Oke. Nah, penafsiran ada. Nah, ini berkaitan dengan masa lalu ya. Ini penafsiran dalam kaitan dengan gematria itu. Penafsiran kata Teitan dalam huruf Yunani T 300, E 5, I 10, T 300, A 1, N 50. Ini sekali lagi gematria. Belum ada angka ya. Tapi huruf yang diberi nilai berapa ya. Oke. Jadi jumlahnya adalah 666 Titan itu ya. 666. Nah, sekalian
Nah, kata Titan yang tadi itu memiliki dua arti, yakni dalam mitologi Yunani para Titan adalah pemberontak melawan Allah. Itu arti pertama, pemberontak melawan Allah, Titan. Ya. Yang kedua, nama marga dari 3 kaisar Romawi. Nama marga mereka adalah yaitu Kaisar Vespasian, ya, Titus dan Domitianus. Semuanya marganya sama, yaitu marga Titan. Ya, Vespasian, Titus dan Domitianus. Ini orangnya. Ini Vespasian, ini Titus, ini Domitianus. Nah, sekalian kita perlu pahami, ya. Ini latar belakang sejarahnya, ya. Oke. Mereka disebut Titans. Pemberontak melawan Allah. Ya, dengan latar belakang mitologi Yunani tadi, ya. Oke. Banyak nama telah diusulkan dan bernilai bilangan 666. Tapi masih belum jelas nama apa yang tepat. Ya, tadi 3 kaisar tadi macam Domitianus memang jahat sekali, ya. Dia pernah mengaku diri sebagai Allah, gitu, ya. Dan menganiaya umat Tuhan, gitu, ya. Oke, ya. Tapi ada banyak tafsiran lain, ya, tentang 666 itu. Haruslah ditolak jika metode gematria tersebut dikenakan kepada nama pribadi-pribadi yang hidup pada zaman sekarang ini. Sebab masyarakat kita telah mengenal angka Romawi sekarang ini. Gematria hanya terjadi pada waktu belum ada angka. Kalau ini mau dikaitkan dengan sekarang ya nggak cocok, nggak benar, ya. Jadi sekalian jelas keliru bagi yang pernah menghubungkan kata komputer dengan 666, C berapa, O berapa, E berapa. Ya jelas keliru. Karena sekarang tidak ada lagi gematria, sekarang sudah ada angka Romawi yang kita pakai. Oke, ya. Oke. Nah, namun rahasia bilangan 666 itu pastilah dapat dipahami oleh para pembaca pertama dari kitab Wahyu ini. Pasti mereka memahaminya. yakni mereka hidup pada zaman Rasul Yohanes hidup. Jika tidak mereka pahami, pastilah kitab ini nggak ada faedahnya bagi mereka. Mereka juga bingung maksudnya apa. Jadi pasti pada waktu mereka terima kitab ini 2000 tahun yang lalu, pasti mereka memahami maknanya 666 itu. Ya. Namun bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini sulit memahami maknanya dengan pasti, ya, karena kita punya budaya berbeda, ya, dan segala sikonnya juga berbeda. Oke. Nah, konteks ayat tersebut, yakni di Wahyu 13, yang menuliskan pemunculan 2 ekor binatang yang buas. Nah, di situ ada binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang dari dalam bumi. 2 binatang buas. Laut dan bumi, ya. Laut itu lambang bangsa-bangsa. Sudah lihat Wahyu 17 ayat 15, ya. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut itu pemimpin bangsa, pemimpin politik, ya. Binatang pertama tuh itu binatang yang keluar dari dalam laut adalah simbol pemerintahan yang melawan Tuhan, pemerintahan politik yang melawan Tuhan. Ya, dalam konteks itu adalah kekaisaran Romawi pada zaman Rasul Yohanes hidup. Kekaisaran Romawi, ya. Ya, binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk dikatakan. Ya, punya 7 kepala dan 10 tanduk. Oke, ini menunjuk pada 7 kaisar yang berkuasa dari tahun 14 sampai 96 Masehi. Ya, pada masa kehidupannya Rasul Yohanes. Itu Tiberius, Caligula, ya. Ini Caligula, Claudius, ya. Kemudian Nero, ya. Kemudian Vespasian, kemudian Titus, dan Domitianus. Ada 7, ya, yang berkuasa. Ya. Oke. Lalu dikatakan ada 3 orang lagi yang memimpin secara singkat setelah kematian Nero, yaitu Servius Sulpicius Galba, hanya 6 bulan ini orangnya. Kemudian yang kedua Marcus Salvius Otto, hanya 95 hari, ini orangnya. Dan yang ketiga adalah Quintus Vitellius, kurang dari 1 tahun memerintah. Ya,
hanya singkat. Nah, ketiga pimpinannya tidak sepenting dari ketujuh kaisar yang tadi kita sudah lihat. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi kombinasi antara 7 kaisar dan 3 pemimpin itu yaitu disebut 10 tanduk. Itu Wahyu 13 ya. Oke. Domitianus mengharuskan semua rakyat Romawi untuk menyembahnya sebagai dewa. Ini jahat ini. Dan orang ini crazy. Gila dia, ya. Oke. Setiap tahun sekali, setiap warga harus mempersembahkan kemenyan dan berkata, Kaisar adalah Tuhan. Jadi ini semacam agama yang mempersatukan Romawi. Romawi yang menguasai sebagian Eropa, menguasai sebagian Afrika, menguasai sebagian Asia. Luas sekali kekuasaan mereka. Dan setiap negara itu punya agama masing-masing. Romawi nggak ikut campur. Tapi untuk mempersatukannya, setahun sekali setiap warga di setiap negara itu harus pergi ke kuil, yaitu kuil penyembahan kaisar. Di depan patung kaisar, mereka harus satu persatu mempersembahkan semacam kemenyan dan berkata, Caesar is my Lord, kaisar adalah Tuhan. Dah, taruh kemenyan itu. Mereka kembali ke rumahnya menyembah agama atau dewa mereka sendiri. Pokoknya setahun sekali mereka harus berkata, Kaisar adalah Tuhan dengan mempersembahkan kemenyan. Itu semacam agama yang mempersatukan. Ya, tapi orang Kristen tidak mau menyebut Kaisar adalah Tuhan, hanya Yesus yang sebut Tuhan. Makanya orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar, ya, oleh Kaisar Domitianus dan kaisar lainnya. Oke. Setelah melakukan ini, ya, seperti saya sudah katakan tadi ya. Oke. Nah, penyembahan kepada Kaisar dijadikan sebagai alat pemersatu bagi seluruh daerah kekuasaan Romawi yang luas itu. Ya. Namun sebenarnya penyembahan tersebut didalangi oleh kuasa setan, sehingga para pengikut Kristus menolaknya. Kaisar bukan Tuhan, Kaisar hanya manusia, hanya Yesus sebagai Tuhan. Itu kata umat Tuhan. Akhirnya mereka dianiaya. Ya. Mereka berkata hanya Kristuslah Tuhan, Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, sehingga umat Tuhan dianggap sebagai pembangkang politis. Ya. Oke. Maka dikatakan tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Wahyu 13 ayat 3. Kita bertanya siapa ya orang ini? Ya. Siapa ini? Menurut konteksnya, ayat ini menunjuk pada Kaisar Nero yang memerintah dari tahun 55 sampai 68 Masehi. Sifatnya terkenal buruk, kejam seperti monster. Oke. Nero yang memenggal kepala Rasul Paulus adalah kaisar pertama Romawi yang menjadikan aniaya terhadap umat Kristen sebagai kebijakan pemerintahannya. Nah, ini jahat sekali Kaisar Nero ini, ya. Oke. Pada saat kematiannya tahun 68 Masehi, sebenarnya dia membunuh dirinya sendiri. Rakyat menari-nari di jalan, sebagian rakyat pun benci sama dia. Sehingga waktu dengar Nero itu mati bunuh diri, wah mereka menari-nari ya di jalan. Setelah itu muncul dan berkembang suatu isu dalam masyarakat. Dikatakan isunya apa? Nero nggak benar-benar mati. Ya. Oke. Nero dipercaya pergi ke Partia. Ya, saya lupa taruh tanda panah merah ya. Partia adalah musuh Romawi yang di bagian timur yang paling berbahaya. Mereka ahli-ahli dalam menggunakan panah ya. Sambil naik kuda mereka bisa memanah dengan jitu ya. Sehingga itu merupakan musuh yang paling berbahaya bagi Romawi. Katanya kata isu itu ya, Nero nggak mati, tapi dia pergi ke Partia. Ya, dia bekerja sama dengan orang Partia waktu itu. Ya. Pada suatu hari menurut kepercayaan sebagian orang waktu itu, Nero akan kembali dengan memimpin tentara Partia melawan kekaisaran Romawi. Itu kata isunya. Ya.
Legenda ini dikenal sebagai Nero bangkit kembali. Nero redivivus. Nero bangkit kembali. Itu isu. Ya. Oke. Orang-orang Kristen pada abad pertama mengidentikan antikris seperti Nero yang bangkit kembali itu. Ini. Penguasa politik. Oke. Hal tersebut dikarenakan latar belakang dan kehidupan Nero yang begitu jahat. Kakeknya dari pihak ayah adalah pemboros dan gemar melihat pertandingan gladiator. Kakeknya ya, dari pihak ayah. Ini gedungnya. Ini contoh pertunjukan gladiator ya. Oke. Ada filmnya ya. Oke. Nah, dikatakan ia bersikap sangat kejam terhadap para budaknya. Ayah Nero yaitu Gnaeus Domitius ya, adalah seorang yang mesum karena suka berzina dengan saudara kandungnya sendiri. Ia menikah dengan Agrippina, ibunda Nero, yang ketika itu masih berusia 13 tahun. Ini keterlaluan ya, di bawah umur ya. Tak lama setelah menjadi kaisar pada usia 17 tahun, Nero meracuni Britannicus, saudara tirinya yang menjadi saingannya yang kuat. Pakai racun ya. Kemudian ibunya sendiri, Agrippina, menjadi korban berikutnya karena dianggap bersekongkol untuk membunuh sang kaisar. Ibunya sendiri dibunuh. Ya. Setelah itu Nero membunuh bibi yang telah berjasa membesarkannya. Membuang Octavia, bibinya itu membuang Octavia itu saudara Britannicus yang telah dinikahinya saat berusia 16 tahun. Waduh, orang ini kejam banget ya. Kemudian, lalu sang kaisar memerintahkan Octavia untuk membunuh dirinya sendiri. Padahal yang sudah dinikahinya sejak berusia 16 tahun, Octavia itu. Ya. Nero menendang Popea, istri barunya yang sedang hamil sehingga meninggal dunia. Lalu ia menikahi Sporus, seorang pemuda yang dikebiri karena perintahnya. Ini Roma 1 ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Ini diawali oleh perbuatan mesum, homoseks yang dilakukan oleh kaisar sendiri. Akhirnya anak buahnya yang ngikut. Gitu. Oke. Puncak kejahatannya ketika ia mengkambing hitamkan orang-orang Kristen atas kebakaran yang menghanguskan 2/3 bagian dari kota Roma. Sudah lihat gambar ini ya. Nah, ini. Di bagian belakang, ada latar belakangnya itu ada asap yang tebal karena rumah yang kebakaran. Ya. Dan ketika orang-orang yang kebakaran rumahnya itu lari, mereka komplain, mereka beritahu kepada kaisar di istananya. Nero dikatakan sedang main kecapi. Sedang main kecapi. Lalu mereka bertanya, kaisar kamu kok tidak peduli rumah kami kebakaran? Lalu Nero berkata, tahu nggak yang membakar siapa? Itu adalah orang Kristen katanya. Yang percaya bahwa Tuhan mereka akan datang dengan api. Itulah yang membakar rumah-rumah kalian. Wah, sejak satu orang-orang Roma yang rumahnya kebakaran itu, mencari orang-orang Kristen, mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, menganiaya. Luar biasa. Padahal yang bakar siapa? Yang bakarlah suruhannya Nero. Karena dia mau agar untuk membuat kota Roma menjadi kota yang baru dengan arsitekturnya sendiri yang baru itu. Dengan cara bakar, tapi mengkambing hitamkan orang-orang Kristen atas kebakaran itu. Ini jahat banget ya, kaisar ini. Ya. Oke. Nah, Paulus mati dipenggal kepalanya pada saat Nero berkuasa. Binatang yang keluar dari laut itu diizinkan Tuhan untuk menganiaya bahkan membunuh banyak umatnya. Diizinkan Tuhan. Skop kekuasaannya adalah universal yang meliputi setiap suku bangsa. Seperti Kekaisaran Romawi waktu itu. Namun Allah yang memelihara umatnya telah membatasi penganiayaan tersebut selama 42 bulan saja. 42 bulan saja. Ya, sekalian. Nah, bilangan 42 bulan ini jangan ditafsirkan secara harfiah lagi. 42 bulan berarti 3,5 tahun.
itu berarti setengah dari angka 7. 3,5 tahun itu setengah dari angka 7. Ini simbolis lagi ya. Oke. Angka 7 adalah lambang ketidakterbatasan. Dari mana saya tahu itu? Dari ini. Ya, ketika Petrus diajar oleh Yesus tentang pengampunan, Yesus mengajar Petrus untuk mengampuni saudaranya yang bersalah kepadanya sebanyak 70 kali 7 kali. Maksudnya jumlah yang tidak terbatas. Kalau saudaramu bersalah dan minta maaf, ampuni dia. Bukan 1, 2, 3 kali, bukan. 70 kali 7 kali. Maksudnya jumlah yang tidak terbatas. Karena memang angka 7 itu lambang ketidakterbatasan. Jadi angka 3,5 melambangkan jumlah waktu yang terbatas. Karena setengahnya angka 7. Terbatas. Jadi umat Tuhan mengalami aniaya dari kuasa politik dan diizinkan Tuhan. Namun aniaya itu hanya dalam waktu yang terbatas. Yang Tuhan tahu. Tuhan sudah menguatkan mereka, memberikan dan siap menguatkan mereka yang dianiaya. Dan itu tidak seterusnya. Hanya dalam waktu yang terbatas. Itu firman Tuhan mengajarkan demikian. Ya, angka 3,5 jangan ditafsirkan secara hurufiah. Sekali lagi ini dari kitab Wahyu yang penuh dengan simbol. Ya, jangan ditafsirkan secara hurufiah. Oke. Nah, binatang kedua, tadi binatang pertama, keluar dari bumi, yang menyatakan pemunculannya berasal dari tatanan dunia yang mapan. Nampaknya seperti domba dikatakan. Domba berkonotasi agamawi. Misalnya, orang Yahudi menjadikan domba sebagai salah satu korban bakaran yang mereka lakukan dan berikan kepada Allah. Itu domba. Ya, jadi konotasinya agamawi. Domba itu punya 2 tanduk, jadi simbol kekuasaan. Jadi ada satu pribadi atau satu figur agamawi yang diberikan kekuasaan, gitu maksudnya, ya. Oke. Binatang yang keluar dari dalam laut melambangkan kekaisaran Romawi, yaitu kekuasaan politis, ya. Binatang yang keluar dari bumi simbol dari nabi palsu yang memotivasi rakyat dan mengatur penyembahan kepada sang kaisar. Ya, kedua binatang tersebut diberi kuasa oleh setan. Tritunggal juga ya, seperti Allah kita Tritunggal, ini pun Tritunggal. Setan, ya, kemudian binatang yang dari dalam laut, penguasa politik, dan binatang yang dari dalam bumi. Itu semacam pemimpin agama palsu, nabi palsu itu. Ya. Ada hal yang sangat berbahaya jika kuasa politis yang jahat, binatang yang keluar dari dalam laut, berkombinasi dengan binatang yang keluar dari bumi, yaitu nabi palsu yang menopangnya. Ini bahaya banget. Ya, bahaya banget. Oke, selanjutnya. Untuk menyesatkan banyak orang, maka sang nabi palsu itu diberi kuasa satanis untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Salah satunya adalah mendatangkan api dari langit seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nah itu kita lihat gambarnya. Nabi Elia dengan pertolongan Tuhan kirim api untuk membakar lembu yang sudah disiapkan itu. Ya. Oke, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, Matius 24:24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nabi palsu itu bisa melakukan hal-hal yang sensasional juga. Jangan kita beranggapan, oh itu pasti dari roh Tuhan. Belum tentu. Ya, nabi palsu pun bisa melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Hati-hati di situ, ya. Oke. Setiap orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, orang merdeka atau hamba, diharuskan untuk mendapatkan tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Ini maksudnya apa? Ya. Pemberian meterai kepada para budak ini dalam konteks waktu itu ya, tentara dan dalam kontrak bisnis adalah hal yang biasa pada zaman itu.
Ya dengan cara apa? Ya mereka dari besi itu ya membuat inisial nama mereka. Kalau jadi mau cap saya Robi Setiawan, RS gitu ya. Kemudian dibentuk dalam satu cap dari besi, kemudian dipanaskan. Akhirnya saya ambil kuda di bagian pantat kuda itu saya selar supaya ada tanda ini miliknya RS Robi Setiawan. Nah itu semacam tanda. Dan ternyata budak-budak juga diselar juga. Tentara dalam kontrak bisnis ya. Nah itu latar belakang seperti itu. Ya, terus kalian. Nah tanpa tanda itu dikatakan nggak ada seorang pun boleh membeli atau menjual barang. Ya. Lalu sebagian orang mengambil ayat ini ditafsirkan bagi zaman sekarang ini. Cuma sayang tafsirannya kurang tepat. Kenapa? Karena sekali lagi ini didapat dalam kitab Wahyu yang penuh dengan simbol. Jangan kita tafsirkan secara hurufiah, nanti kita keliru. Ya. Nah, sekarang coba lihat. Ya, makna simbolisnya apa? Tanda tangan kanan maksudnya apa? Itu simbol perbuatan manusia yang dikuasai oleh sang nabi palsu. Tangan kanan itu perbuatan simbol. Ya. Dikuasai oleh nabi palsu perbuatannya. Ya. Dahi itu simbol pikiran. Pikiran pun dikuasai, dipengaruhi oleh nabi palsu itu. Perbuatan dan pikirannya. Jadi sekali lagi jangan ditafsirkan secara hurufiah. Tangan kanan, tanda tangan kanan berarti perbuatan. Dahi merupakan pikiran, simbol. Ya. Hati-hati, jangan kita seperti orang Yahudi. Kalau mereka sembahyang pada hari Sabat, mereka taruh kitab Taurat yang kecil itu diikatkan di dahi mereka. Kemudian diikatkan pada tangan mereka, yaitu seperti itu. Ya, sambil mereka baca kitab Taurat. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Sekali lagi, bukan itu maksudnya. Biarlah firman Tuhan menguasai perbuatanmu. Disimbolkan dengan tangan kananmu. Biarlah firman Tuhan menguasai pemikiranmu. Disimbolkan dengan dahimu. Itu maksudnya gitu. Bukan diikat-ikat seperti gini. Bukan dipahami dengan itu. Orang punya tanda ya di dahinya. Ya, mungkin apa. Ya. Ada tanda 666 gitu ya. Sekali lagi penafsiran letterlek dari kitab Wahyu itu tidak benar. Ini kitab yang penuh dengan simbol. Oke. Nah, setelah warga Romawi membakar kemenyan di hadapan patung sang kaisar setiap tahunnya, maka mereka diberikan sertifikat tanda ketaatan. Nah ini, ya, sehingga mereka boleh beli, ya, boleh berbisnis, ya, kan diberikan sertifikat. Dengan sertifikat itu mereka bebas dari hukuman kaisar dan dapat berjual beli secara bebas. Itu maksudnya gitu. Ya. Oke. Nah, bilangan binatang itu adalah 666. Wahyu 13 ayat 18. Sekali lagi hanya satu ayat ya. Dan itu pun ayatnya di kitab Wahyu yang apokaliptis dan penuh dengan simbol itu. Ya. Nah, karena apa makna bilangan ini? Di dalam kitab Wahyu yang berisikan banyak simbol, angka 7 adalah lambang dari ketidakterbatasan. Angka 6 muncul seolah-olah mau naik menjadi angka 7, namun nggak dapat mencapainya. Jadi angka 6 menunjuk pada usaha manusia yang terbatas. Usaha manusia yang terbatas, itu maksudnya. Ya. Angka 6 itu diulangi 3 kali. 666. Angka 3 adalah simbol angka ilahi. Jangan lupa Tritunggal. Waktu Yesaya melihat Allah duduk di tahtanya, para serafim menyanyikan kudus, kudus, kudus 3 kali. Maksudnya Allah Tritunggal. Allah Bapa kudus, Allah Anak kudus, Allah Roh Kudus kudus gitu ya. Jadi angka 3 adalah simbol angka ilahi. Ya. Jadi bilangan 666 lambang usaha manusia yang mau menyamai Allah. Untuk mencapai kuasa yang tidak terbatas, namun sekali lagi mereka gagal. Mereka gagal. Ya. Oke. Sebenarnya
roh antikristus sudah mulai bekerja sejak zaman Rasul Yohanes hidup, bukan nanti. Sejak zaman Rasul Yohanes hidup, yaitu 2000 tahun yang lalu. Sudah lihat saja 1 Yohanes 4 ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia atau sarx, flesh, daging, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Ya, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada. 2000 tahun yang lalu ia sudah ada dalam dunia ini. Itu kata Rasul Yohanes. Oke. Nah, Rasul Yohanes menyerang pengajaran nabi-nabi palsu yang dipengaruhi oleh gnostisisme. Mereka berusaha menyesatkan umat Tuhan dengan menyangkali doktrin inkarnasi. Menurut mereka, tubuh manusia itu sarx, itu daging yang adalah jahat. Dengan roh itu suci. Mereka berkata semua roh itu suci. Padahal kalau kita lihat Alkitab, ada yang namanya roh-roh jahat. Jadi enggak semua roh itu suci, ada yang namanya roh-roh jahat. Dan kalau dikatakan daging itu jahat, itu netral daging itu. Sang Firman pernah menjadi daging. Yohanes 1:14. Logos pernah menjadi sarx. Firman pernah, the word became flesh. Yohanes 1:14. Firman telah menjadi daging, pernah menjadi daging, ya, dalam diri Yesus. Ya, menurut gnostisisme tidaklah mungkin sang logos yang adalah Allah menjadi daging. Ya, sehingga kalau nggak bisa jadi daging gimana? Jadi Yesus itu bukanlah manusia yang sesungguhnya, tapi dia mirip seperti manusia gitu loh. Makanya kalau kita lihat Injil Yohanes, Yohanes tuh sengaja dalam Yohanes 1:14 ya, dikatakan apa? Ya. Yohanes 1:14 dikatakan logos itu firman menjadi manusia, menjadi daging. Dia mengcounter ajaran gnostisisme itu. Nah, dalam Injil Yohanes juga dikatakan Yesus pernah rasa lapar, dia pernah haus, aku haus ketika dia di atas salib ya. Yesus pernah menangis waktu dia melihat Lazarus itu mati ya. Dan Yesus pernah rasa lapar waktu dia melayani perempuan Samaria yang akhirnya bertobat itu ya. Itu manusia, dia bukan mirip manusia atau nampaknya seperti manusia, bukan. Yesus memang manusia 100%, selain juga Allah 100%, gitu ya. Sepanjang sejarah dunia ini, manusia yang berdosa dalam kecongkakan mereka selalu berusaha untuk menyamai Allah. Karena manusia yang berdosa ikut teladan dalam tanda kutip ya, teladan Lucifer yang mau menjadi seperti Allah. Ya, yang mau disembah seperti Allah. Bahkan ketika Yesus menjelma jadi manusia, ketika Yesus dicobai, Matius 4 ya, berani-beraninya iblis berkata, semua ini kemuliaan nih, kekayaan ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau, kata iblis kepada Yesus, menyembah aku. Waduh, kurang ajar banget ya. Sang logos yang menjadi manusia pernah diminta oleh iblis untuk disembah, untuk menyembah iblis. Ya tentunya ditolak toh. Yesus berkata hanya Allah saja yang patut disembah. Hanya Allah saja yang patut disembah. Bukan yang lain. Ya. Oke. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan dan pemikiran mereka dalam sejarah dunia ini, yaitu mau menyamai Allah, ya. Peristiwa Menara Babel, biarlah kita bangun yang bangunan gedung yang sampai menara yang puncaknya sampai ke langit dikatakan, sehingga kita menjadi termasyur. Ya, mereka mau menyamai Allah. Raja Babel yang angku, ya, itu mau menyamai Allah. Raja Nebukadnezar yang akhirnya dihukum oleh Tuhan karena sekali lagi sombong itu. Ya. Beberapa kaisar Romawi mengklaim diri sebagai dewa dan sebagian pemimpin negara lainnya pernah memutlakkan diri pada saat mereka berjaya. Karena sudah terlalu lama mereka berjaya jadi raja atau kaisar, mereka memutlakkan diri. Akhirnya Tuhan hukum mereka. Karena sekali lagi manusia tetap manusia. Manusia tidak bisa jadi Allah, tapi Allah pernah menjadi manusia dalam diri Yesus itu. Ya, itu penting sekali. Filsafat rasionalisme yang muncul di Eropa pada abad ke-17 ya,
Kaum rasionalis memutlakan akal, sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal ditolak oleh mereka. Ini kaum rasionalis, rasionalisme, ya. Oke. Hal-hal yang bersifat mujizat ditolak oleh mereka. Sehingga kalau mereka membaca kitab Injil tentang mujizat, oh ini mereka kata ini mitos. Nggak ada itu, ya. Sehingga kalau mereka melihat the Red Sea, ya, dikatakan Allah membelah Laut Merah, the Red Sea, mereka berkata, oh sebenarnya itu bukan Laut Merah, tapi the Sea of the Red, lautnya alang-alang. Gini, contohnya seperti gini. Ini gambarnya, the Sea of the Red. Nah ini. Mereka katakan di Mesir ada banyak seperti lautan tapi alang-alang. Jadi enggak paling dalamnya cuma setengah meter gitu loh. Itu the Sea of the Red, bukan the Red Sea. Red Sea itu Laut Merah, tapi the Sea of the Red, lautannya alang-alang. Jadi ketika orang Israel melewati menyeberang itu lautan alang-alang, bukan Laut Merah, ya. Tapi puji Tuhan, ketika pertengahan abad 20 Tuhan mengizinkan sebagian orang membangkitkan ilmu arkeologi. Dan mereka mulai mendapatkan penemuan-penemuan yang banyak sekali. Salah satunya lah penemuan di Laut Merah. Di mana mereka melihat, oh kok ada penemuan-penemuan ini. Ini adalah apa ini? Semacam rodanya kereta kuda ya. Ada di situ, banyak. Dan akhirnya mereka berkata, iya ini bekas kereta-kereta kuda dari zaman Mesir, Firaun ini yang tenggelam di Laut Merah. Ketika mereka mau mengejar umat Israel yang menyeberang Laut Merah. Ini. Jadi sekali lagi Tuhan tuh gampang mengalahkan segala filsafat-filsafat yang nggak percaya akan mujizat. Gampang. Ya, Tuhan membangkitkan ilmu-ilmu, memakai sebagian orang untuk menggali ilmu-ilmu seperti ini, macam arkeologi dan yang lain-lain. Ya, oke. Kejadian Yesus dilahirkan oleh ada anak darah Maria ditolak. Mujizat-mujizat dan fakta kebangkitan Yesus ditolak oleh mereka. Ya, itu rasionalisme. Oke, rasionalisme menempatkan akal manusia di atas segala-galanya. Akal manusia di atas segala-galanya. Oleh rasionalisme ditempatkan akal yang terpenting, ya. Harus dibedakan pada kita sebagai umat Tuhan ya, antara yang logis, yang tidak logis. Jangan lupa sebagai umat Tuhan kita harus tempatkan satu lagi yang namanya supralogika. Kalau kita bicara soal Allah dan karyanya itu supralogika, melampaui logika kita. Karena Allah pencipta, firman-Nya, karyanya itu supralogika. Melampaui logika kita. Yaitu yang logis, tidak logis, dan yang supralogika. Ya, itu tentang Allah dan karyanya. Oke. Nah, pada akhir abad 20 muncullah New Age Movement, yaitu gerakan zaman baru. Salah satu klaim yang menggiurkan dari gerakan ini adalah kita bukan saja sempurna, faktanya kita adalah Allah-Allah. Oh ini New Age lebih kurang aja lagi ya. Kita ini Allah-Allah. Ya. Manusia Allah secara tersamar, mereka katakan itu ya. Ini salah satu tokohnya. Theodore Roosevelt berkata, tujuan kita adalah untuk membangunkan Allah yang sedang tertidur di dalam hakikat manusia yang terdalam. Allah tuh sedang tertidur dalam hakikat manusia yang terdalam. Itu kata Theodore Roosevelt. Ya. L.L. White berkata, sudah sejak sangat lama setiap orang yang menyangkali Allah yang transenden akan meninggikan keilahian dirinya sendiri, yaitu keilahian diri manusia sendiri. Ya. Dengan menjatuhkan Allah, manusia memulihkan dirinya sendiri. Kini waktunya Allah harus diletakkan pada tempatnya, yaitu dalam manusia, dan tidak ada yang mustahil untuk melakukan hal itu. Ini New Age Movement. Ya. Oke, sekalian, ajaran New Age Movement jelas ditunggangi oleh roh antikris yang menanamkan dalam hati para pengikutnya suatu sifat angkuh yang mengklaim diri sebagai Allah. Ini bagian daripada roh antikris. Ya. Oke, kesimpulannya. Ya. Bilangan 666 hanya tercantum satu kali dalam kitab Wahyu.
sebagai kitab apokaliptis yang penuh dengan simbol. Dan maknanya adalah usaha manusia sepanjang sejarah dunia ini. Di sepanjang sejarah dunia ada saja usaha manusia untuk menjadi sama posisinya dengan Allah. Yang berkuasa, mau berkuasa seperti Allah. Tapi masalahnya nggak pernah berhasil dan tidak akan berhasil. Ya, nggak pernah dan tidak akan berhasil. Mengapa tidak berhasil? Karena manusia adalah ciptaan dan Allah adalah sang pencipta. Manusia mau jadi seperti Allah, mau jadi sama dengan Allah, ya nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin. Bilangan 666 janganlah ditafsirkan secara hurufiah agar agama Kristen tidak menjadi agama tahyul. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ya. Oke. Akhir zaman sudah dimulai sejak Sang Firman menjelma menjadi daging dalam diri Tuhan Yesus. Bukan nanti, sudah 2000 tahun yang lalu sudah dimulai, ya. Roh antikris sudah ada sejak zaman Rasul Yohanes hidup, ya, 2000 tahun yang lalu, ya. Antikris sudah, sedang, dan akan terus muncul dalam sejarah dunia ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuasa politik yang memusuhi Kristus dan umatnya. Dalam bentuk kuasa politik yang memusuhi Kristus dan umatnya. Para nabi palsu dan ajaran-ajaran yang salah mengerti tentang diri Tuhan Yesus. Yang 100% Allah dan 100% manusia. Oke? Ya, akhirnya pesan Rasul Paulus mengatakan, awasilah dirimu sendiri, etikamu, dan awasilah ajaranmu, doktrinmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini kita harus berhati-hati dalam dua hal ini. Awasilah etikamu dan awasilah doktrinmu. Biarlah PIK kali ini menjadi berkat dan membimbing kita dalam pemahaman yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan umat-Mu mengalami tantangan, tapi Tuhan tidak tinggalkan umat-Mu. Tuhan menguatkan dan Tuhan buka jalan. Biarlah firman yang sudah hamba sampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus membimbing kami umat-Mu untuk kami memahami firman dan hidup menjalani etika yang sesuai dengan firman. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.